Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan tentang perbendaharaan hati. Kita akan baca satu ayat dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya. Ini ada kata perbendaharaan hati. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hati, ya, ada sangat banyak kata hati di dalam Alkitab. Ada kurang lebih, kalau di searching itu ada kurang lebih 1.400-an kata hati ya di dalam Alkitab. Ya. Yang itu semuanya itu merujuk kepada bagian dalam atau batin manusia. Ya. Di mana posisi hati? Ya. Di dalam roh, ya, atau di dalam jiwa. Ya. Memang ada pandangan ya bahwa manusia ya, itu terdiri dari 3 elemen. Ini pandangan trikotomi. Pandangan trikotomi itu manusia itu terdiri dari 3 elemen. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Tapi ada pandangan dikotomi. Dikotomi ini manusia terdiri dari 2 elemen. Tubuh, kemudian jiwa dan roh ini menyatu. Ya, tubuh, jiwa dan roh, jiwa dan roh ini menjadi satu elemen. Ya. Ya memang di dalam Alkitab itu banyak menggunakan kata roh dan jiwa itu secara bolak-balik, interchangeable, dengan arti yang sama. Ya. Dengan arti yang sama. Ya. Ada seperti di dalam Kisah Rasul 7 itu ketika Stefanus dirajam batu dan dia akan mati, dia berkata, ya Tuhan terimalah rohku. Ya. Memang banyakan orang meyakini bahwa ketika orang itu meninggal rohnya yang kembali kepada Tuhan. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dalam penglihatan Yohanes itu dia melihat di surga, di ayat yang ke-9 dari pasal 6 itu Yohanes mengatakan dia melihat jiwa, ya, dia melihat jiwa-jiwa mereka yang dibunuh ya karena firman Allah, ya, jiwa martir-martir, ya, itu disebutkan jiwa. Ya. Jadi sebetulnya jiwa ya, dan roh itu di dalam Alkitab itu bisa dipakai bolak-balik. Ya. Kalau di dalam beberapa ayat ya di Yesaya itu Tuhan ketika Tuhan berfirman seperti contohnya di dalam Yesaya 32 ayat 41 itu Tuhan berfirman kepada melalui Yesaya, Tuhan itu mengatakan dengan segenap hatiku dan jiwaku. Ya, itu ucapan Tuhan. Tuhan mengatakan dengan segenap hatiku dan jiwaku. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari bahwa ada banyak memang ya kata hati di dalam Alkitab. Ya, itu sampai 1.400-an. Kalau kata jiwa itu tidak terlalu banyak, 185. Ya. Kata roh itu sekitar 500-an kata roh. Ya. Nah, ya, itu bukan menjadi poin pembicaraan ini, jadi saya tidak berfokus di situ. Yang penting seperti apa yang dikatakan di dalam Rasul Paulus itu mengatakan, bahwa ada manusia lahiriah, ada manusia batinia. Ya. Ini yang menurut saya pandangan yang lebih memudahkan ya kita ya, bahwa dalam 2 Korintus 4 ayat 7 Rasul Paulus itu mengatakan bahwa manusia lahiriah kita itu merosot dari hari ke hari. Itu ini berbicara manusia lahir, berbicara tentang tubuh kita ya. Tapi manusia batin ada manusia batin ya, ada sesuatu yang di dalam batin itu diperbaharui dari hari ke hari ya. Jadi ada manusia lahiriah, ada manusia batinia ya. Nah, jadi hati ini berbicara itu tentang roh, ya, tentang jiwa, tentang pikiran, tentang akal budi.
tentang perasaan, tentang keinginan. Pokoknya sesuatu yang tidak kelihatan yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah ini prinsip, jadi prinsip utamanya tuh pokoknya yang penting bahwa manusia ya, itu tubuhnya, jiwanya, atau rohnya, atau hatinya itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Jadi manusia ini utuh. Ya. Ada roh, ada jiwanya, ada hatinya, ada pikirannya, ada perasaannya, ada kehendaknya. Ya. Kecuali nanti ketika manusia itu mati, ya, maka tubuhnya kembali kepada debu. Firman Tuhan mengatakan gitu. Rohnya, jiwanya, ada mengatakan roh, ada mengatakan jiwa, ya, kembali kepada Tuhan. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memahami bahwa di dalam keseluruhan hidupan manusia ini ada sesuatu yang kelihatan, yaitu tubuh ini, ada sesuatu yang di dalam batin. Jadi hati ini berbicara tentang roh, tentang jiwa, tentang pikiran, akal budi, ada perasaan, ada keinginan. Ini manusia batin kita yang ada di dalam. Ya. Jadi itulah yang dikatakan tentang hati. Nah, saya tidak berfokus di sini karena bukan ini fokus pembicaraan atau inti firman Tuhan bagi hari ini. Ya. Saya hanya sekedar membuka wawasan kita bahwa kita ini manusia memiliki sesuatu yang ada di dalam batin. Ya. Karena ada begitu banyak kata hati. Untuk saya tidak mempelajari dari sekian 1400-an kata hati, tapi umumnya kata hati itu berbicara tentang apa yang ada di dalam kita. Nah kita melihat apa yang ada di dalam hati manusia itu. Ya. Tadi ayat itu mengatakan berbicara tentang hati. Ya, ada perbendaharaan hati yang jahat, ada perbendaharaan hati yang baik. Ya. Kata perbendaharaan ini artinya tempat penyimpanan harta. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat penyimpanan, gudang. Ya. Nah di dalam hati inilah tersimpan semua, ada keinginan, ada harapan, ada pikiran, ada perasaan, ya, ada kemauan-kemauan, ada cita-cita, ya, mungkin ada banyak hal yang bisa ditampung di dalam hati. Karena itu dikatakan perbendaharaan, tempat penyimpanan. Ya, jadi hati kita ini seperti tempat penyimpanan, ya, seperti gudang. Ya, ada banyak hal yang bisa kita simpan di dalam hati kita. Nah tapi karena dosa, ya, semua kecenderungan manusia itu adalah kepada dosa. Walaupun ada banyak hal-hal yang baik, ada orang yang punya hati yang baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dosa itu sudah mencemari di semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek itu dicemari, ya, oleh dosa. Walaupun kita melihat bahwa di luar orang-orang percaya itu banyak orang-orang yang baik, ya, hatinya baik. Ya. Tapi bagaimanapun juga, ya, seluruh aspek kehidupannya sudah tercemar oleh dosa. Ya. Nah itu di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Ayat ini di dalam terjemahan King James, ya, terjemahan bahasa Inggris, itu dikatakan bahwa hati itu licik, penipu di atas segalanya dan sangat jahat. Ya, ini terjemahan dari Yeremia 17, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan licik, ya, hatinya licik, hatinya sudah membatu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan hati ini penipu di atas segalanya, penipu di atas segala penipu dan sangat jahat. Ini tentu berbicara akibat dosa. Ya, hati manusia itu sesungguhnya, ya, seperti itu. Ya. Walaupun, ya, seperti saya katakan tadi adalah sisi-sisi baik. Ya, tidak semua kebaikan manusia itu rusak oleh dosa. Ada banyak orang di luar sana yang punya hati yang baik. Tapi bagaimanapun juga hati ini punya potensi untuk menjadi sangat jahat, ya, di dalam kehidupan manusia. Karena itu di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 Yesus mengatakan sebab dari hati manusia muncul pikiran jahat, ya, dosa-dosa seksual, ada pencurian, pembunuhan, perzinahan, ya, keserakahan, kejahatan, tipu daya, hawa nafsu, iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan.
Semua hal itu datang ya dari dalam manusia, dan itu sesuatu yang menajiskan. Jadi di dalam diri manusia, di dalam hati manusia ini luar biasa, ada banyak hal ya. Segalanya bisa ditampung, dia ada di dalam hati yang tidak terlihat ini. Itulah keadaan manusia yang dikatakan memiliki perbendaharaan hati yang jahat. Apa yang ada di dalam itu dikatakan itu yang keluar ya. Jadi segala macam perbuatan, perkataan, apa yang jahat ya, itu sumbernya di dalam hati. Mungkin sering orang berbicara, orang itu cuma kelihatannya saja jahat ya, ucapannya saja ya kasar mungkin, tapi hatinya baik kok ya. Tapi firman Tuhan ya mungkin itu bisa dimanipulasi ya, orang itu bisa munafik ya, seperti Yesus menegur orang-orang Farisi dan Yahudi yang mengatakan, Yesus mengatakan kamu kelihatan di luar itu bagus ya, tetapi di dalamnya seperti kuburan yang dari luar nampak bagus, tapi di dalamnya penuh dengan bangkai dan tulang belulang. Mungkin manusia bisa bermanipulasi sedemikian sehingga apa yang nampak dari perbuatannya, ya, dari perkataannya baik. Ya. Tapi bagaimanapun juga kalau sumbernya itu jahat, hatinya itu jahat, ya, itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bisa bertahan. Orang memanipulasi dengan kebaikan-kebaikan yang semu, kemunafikan, ya, itu tidak akan bertahan lama, dan pasti Tuhan itu tahu, ya, karena Tuhan menyelidik sampai ke dalam hati. Ya, percuma ya, orang itu mau berpura-pura baik atau bermanipulasi dengan kebaikan, ya Tuhan itu tahu. Karena itu bagaimana pentingnya untuk kita bisa memiliki perbendaharaan hati yang baik, ya, perbendaharaan hati yang baik. Dari sekian banyak hal-hal buruk dan jahat di dalam hati manusia, ya, masih ada hal-hal sejahat-jahatnya gitu ya, manusia itu biasanya masih ada terselip ya hal-hal baiknya, ya. Namun keburukan itu biasanya lebih dominan. Hal yang buruk itu biasanya lebih dominan. Karena itu saya katakan tadi, kalau perbendaharaan hatinya itu sudah jahat, ya, maka itu akan menjadi dominan. Ya. Itu akan mengalir keluar lewat perkataan, lewat perbuatannya. Ya, walaupun bisa dimanipulasi. Ya. Nah, hanya kelahiran baru di dalam Kristuslah yang menjadikan kita ini ciptaan baru dengan manusia batin, ya, dengan hati yang baru, dengan roh yang diperbaharui. Hanya lewat kelahiran baru di dalam Kristus yang bisa menjadikan apa yang ada di dalam yang tidak terlihat ini yang memiliki perubahan secara total, memiliki perubahan secara total. Karya Kristus di kayu salib itu memberikan kepada kita satu hakikat yang baru. Ya. Kita dirubah. Ya. Tentu manusia lahirianya tidak, tapi manusia batiniah kita itu dirubah. Tentu tidak tidak semuanya otomatis berubah. Ya. Kita masih bergumul dengan manusia lama, pikiran-pikiran kita, ya, ada keinginan-keinginan kita. Ya, itu tidak semuanya langsung Tuhan disulap menjadi semuanya baru. Ya, tetapi ada bagian terdalam, ada roh manusia yang diperbaharui oleh kelahiran kembali di dalam Kristus, ya, itu yang memberikan kepada kita satu kekuatan, sebuah potensi untuk kita bisa memiliki perbendaharaan hati yang baik, ya. Seperti kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel ini zaman sebelum Kristus, ya, mereka bukan berarti tidak mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, tidak, tetapi walaupun mereka umat perjanjian lama, ya, tetapi mereka sebagai umat pilihan Allah, ya, Allah ini punya rancangan khusus gitu ya. Dalam Yehezkiel pasal 11 ya, ayat 19-20 diulang di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 28, Tuhan itu berfirman, "Aku akan memberi mereka satu hati
dan menaruh roh yang baru ke dalam mereka. Aku akan mengambil hati batu dari tubuh mereka dan memberi mereka hati daging. Artinya hati yang lembut, hati yang lunak, bukan hati ini daging dikontraskan dengan batu. Berbicara tentang hati yang keras dan hati yang lembut. Ya. Mereka dapat berjalan dengan ketetapan dan memelihara perintah-perintahku serta mentaatinya. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Jadi bagaimana di dalam Allah lah, ya. Entah itu orang-orang perjanjian lama, ya, terlebih bersyukur kasih karunia buat kita orang-orang perjanjian baru, ya, yang mengalami kasih karunia yang luar biasa gitu ya dengan kematian Kristus. Tapi saya yakin orang-orang perjanjian lama sekalipun mereka juga khususnya bangsa Israel, mereka dikenakan hukum Taurat, ya, tapi bagaimanapun Tuhan sudah memilih mereka, ya, dan Tuhan juga menjanjikan, ya, satu perubahan. Bahkan Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru ke dalam tubuh mereka, di dalam kehidupan mereka, ya, untuk memiliki hati yang lembut. Ya, hati yang bisa berjalan dalam ketetapan-ketetapan, memelihara perintah Tuhan dan mentaatinya. Dengan kata lain, hati yang tidak diperbaharui itu, ya, orang yang tidak mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, dia tidak akan bisa sepenuhnya untuk berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin mereka berjalan di dalam aturan-aturan hukum moral, oke. Ya, mereka mengerti bahwa mencuri itu berdosa, tapi sebatas hukum moral. Ya, mereka tidak bisa memahami perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Allah dengan hati yang lama. Ya, jadi manusia yang dilahirkan kembali, inilah yang bisa memahami ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, memahami tentang Tuhan, dan inilah yang membuat mereka bisa diterima menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Untuk bisa memiliki perbendaharaan hati yang baik. Karena itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 katakan bahwa Allah sudah berfirman, dari dalam gelap, dari kegelapan dunia ini, kegelapan hati manusia akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi dengan kehidupan kita di dalam Kristus, ada terang Kristus yang menyinari atau membuat hati kita ini tidak lagi menjadi hati yang gelap, tapi kita memiliki terang Injil itu sehingga kita bisa memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Kita bisa menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena ada terang cahaya Injil Kristus, kuasa Injil itulah yang membuat kita memiliki hati yang tidak lagi gelap, memiliki hati yang terang. Hanya di dalam Kristus. Hanya terang Injil Kristus itulah yang bisa membuat mata hati kita itu terang, ya. Sehingga katakan kita bisa beroleh pengetahuan, kita bisa belajar tentang Tuhan, kita belajar tentang kemuliaan Tuhan. Kita bisa menerima Kristus di dalam hati kita, ya. Jadi inilah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa hatinya itu menjadi perbendaharaan, menjadi gudang hal-hal yang baik. Sekalipun ini butuh proses, butuh usaha, tidak otomatis ya langsung baru semuanya. Ya. Karena apa? Karena memang Tuhan ingin. Kenapa sih Tuhan tuh nggak langsung mengubah ya, manusia yang percaya Kristus langsung dirubah ya, semuanya? Ya. Allah itu memang ingin mengubah kita itu secara total. Ya, secara total, tetapi Allah itu punya rancangan di dalam kehidupan manusia bahwa manusia itu punya kehendak, ya, kehendak. Memang Tuhan ketika kita orang percaya di dalam Kristus, maka kehendaknya itu juga diperbaharui. Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan tidak langsung ya mengubah ya manusia? Ya.
Karena manusia ini bukan dijadikan seperti robot gitu ya. Manusia itu Tuhan jadikan segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Kalau Tuhan menjadikannya seperti robot, tidak perlu akal budi, ya. Tidak perlu manusia itu punya kehendak, ya. Semuanya diatur, ya, oleh Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan kita ini segambar dan serupa dengan Dia, ya, yang punya kehendak, ya. Dan karena itu firman Tuhan itu terus akan berbicara, akan membimbing kehidupan orang-orang percaya. Ya. Katakan dalam 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama. Harus ada usaha, ya, dari manusia itu untuk membuang segala yang jahat itu, supaya yang ada di dalam hatinya ini hanya hal-hal yang baik. Ya. Buang ragi yang lama. Ya, ragi yang lama ini berbicara tentang dosa. Ya. Buanglah dusta. Efesus 4 ayat 25, Kolose 3 ayat 8, buanglah marah, geram, kejahatan. Ya. Kemudian buanglah segala yang kotor dan kejahatan. Ya. Dan hiduplah menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita ini sudah memiliki satu potensi di dalam hati kita untuk kita bisa menjadikan hati kita ini perbendaharaan yang baik, semua hal-hal yang baik. Ya, tentu sekali lagi butuh proses, ya, tidak sekaligus, butuh usaha dari kita, butuh kemauan dari kita. Ya, inilah yang disebutkan dengan yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang ada proses pengudusan. Di dalam perjalanan keselamatan kita ada proses yang namanya sanctification, ada proses pengudusan, ada proses pengerjaan keselamatan itu. Ya, dengan kita membuang semuanya, dibuang. Ya, artinya dibuang itu ya nggak ada lagi gitu. Biasanya yang dibuang itu kan sesuatu yang sudah tidak berguna gitu ya. Dibuang di tempat seperti kita membuang sampah, ya, namanya dibuang ya sudah. Itu berarti sudah tidak dipakai lagi, hilang gitu ya. Bukan disimpan ya, dibuang semua. Ragi yang lama, dusta, ya marah, harus ada usaha. Jangan selalu kompromi. Ya namanya manusia, ya. Bohong-bohong sedikit nggak apa-apa. Selama kita kompromi, hati kita tidak akan pernah bisa bersih. Ya. Selama kita kompromi dengan ya namanya manusia ada kelemahan, ya dusta sedikit nggak apa-apalah. Ya. Kita masih hidup di dalam daging, ya punya keinginan daging. Ya. Mari kita semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan suruh buang, ya harus kita buang. Ya. Jangan ada lagi ya, yang kita pertahankan. Ya. Buang ya buang marah ya buang, geram, kejahatan buang semuanya itu. Buang segala yang kotor ya, dan kejahatan. Ya, disuruh buang, ya, keluarkan dari hati kita. Dan hidup menurut ketetapan-ketetapan dan memelihara perintah-perintahku seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel di Yeskel 11 ayat 20 yang kita baca tadi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu ketika kita memiliki hati yang sudah diperbaharui dan kita berusaha ya, dengan seluruh kemampuan kita ya, untuk kita membuang semuanya. Jangan mengatakan aduh sulit, jangan mengatakan tidak bisa. Ada kasih karunia Tuhan yang mengintervensi kehidupan kita. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu. Dia mengatakan semuanya adalah kasih karunia ya, dari Tuhan yang membuat dia bisa ada sebagaimana dia ada. Jadi percayalah ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita. Ketika kita selalu bilang tidak bisa, ya kita selamanya akan tidak bisa. Tapi mari jadikan hati ini. Ya, kalau kita di rumah ya, punya rumah gitu ya. Apa kita mau ya, rumah kita itu jadi gudang barang-barang yang tidak dipakai gitu ya, barang-barang rongsokan itu semuanya harus dibuang ya supaya bersih ya, walaupun ada orang-orang ya, ada satu ya keluarga seorang yang saya kenal gitu ya, dan masih ada hubungan saudara gitu dengan kakak iparnya Bapak Gembala nih ya. Orang yang aneh ya ini, orang yang aneh ya, dia tidak nikah sendiri, rumahnya itu betul-betul kayak tempat sampah ya, tidak ada kresek yang pernah dibuang. Jadi
sampai difoto sama kakaknya Pak Zakaria itu waktu itu. Ya ampun ya, ini di luar kewajaran gitu ya, pasti enggak benar ini. Jadi waktu masih ada mamahnya ya, itu masih berjalan baik, tapi ketika dia sendiri ya, mamanya sudah meninggal, rumah itu betul-betul seperti tempat sampah tuh. Enggak pernah ada sesuatu barang yang dibuang pokoknya. Semuanya ada di dalam rumah ya. Nah itu tentu bukan suatu kewajaran ya, kita semua ingin rumah itu bersih ya, sampahnya hal-hal yang buruk ya harus dibuang. Demikian juga kita harus menjaga hati ini seperti Amsal 4:23 itu, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya karena sangat mudah hati ini menjadi tempat penyimpanan barang-barang hal-hal yang tidak baik. Ya harus ada usaha dari kita setiap hari ya untuk buang semua ya, supaya tidak ada hal-hal yang buruk ya, supaya hati kita jangan sampai malah jadi perbendaharaan ya. Cuma sedikit saja itu sudah enggak akan berpotensi gitu ya untuk menjadi sesuatu. Dosa itu kecil, karena itu dikatakan seperti ragi. Ragi itu sedikit katanya bisa mengkamiri atau bisa mempengaruhi seluruh adonan. Dosa itu juga itu. Enggak ada dosa yang berdiri sendiri ya, cuma satu dosanya. Dosa itu biasanya itu berkembang ya. Dosa bohongnya pertama awal bohong yang ya mungkin untuk hal-hal yang sepele ya. Tapi ketika itu tidak dibuang, dia akan berpotensi untuk berkembang biak ya. Jadi dosa itu tidak berdiri sendiri, dia akan berkembang seperti, karena itu firman Tuhan mengatakan seperti ragi ya. Untuk itulah kita harus bagaimana membuat hidup kita ini menjadi satu perbendaharaan yang baik ya. Namun ada hal yang perlu diwaspadai, bahwa mungkin di dalam hati kita itu tidak ada lagi kejahatan, dendam, iri hati, percabulan, ya hal-hal yang jahat tadi itu tidak ada. Ya, tetapi mungkin tanpa disadari ya, bahwa di dalam hati kita itu ada hal-hal, ada berhala-berhala di dalam hati kita ya, di dalam hati ini. Kan tidak ada kejahatan, tidak ada ya, tapi ada berhala-berhala tidak kita sadari ya, itu juga menjadi satu hal yang buruk, membuat hati kita ini bukan perbendaharaan hal-hal yang jahat mungkin, tapi hal-hal yang tidak baik juga ya gitu. Karena itu bisa mempengaruhi. Ada ungkapan yang mengatakan just follow your heart ya. Ikuti saja hatimu. Tuh ini enggak benar. Karena apa? Hati itu bisa jadi sumber kejahatan ya. Bahkan bisa menjadi kematian jika tidak dipelihara dengan baik. Ya, karena Amsal 4:23 itu karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Hati yang dipelihara dengan baik itu bisa memancarkan, bisa menjadi sumber kehidupan. Ya berarti sebaliknya. Kalau tidak dipelihara dengan baik, hati itu bisa tidak menjadi sumber kehidupan, ya, menjadi sumber malapetaka. Ya. Hati itu tidak bisa netral, ya. Artinya condong kepada Allah, ya, atau condong kepada yang lain. Tidak mungkin kedua-duanya. Ya. Nah itu Yesus juga mengatakan ya, orang itu juga tidak bisa bertuhan kedua, Tuhan dan Mamon. Ya. Hati itu nggak bisa, ya wis lah netral, ya dunia iya, Tuhan iya, tidak bisa. Kalau orang itu lebih condong ya kepada hal-hal yang lain selain Tuhan, dia tidak akan bisa condong kepada Allah, tidak akan bisa netral, ya, tidak akan bisa betul-betul condong kepada Allah, ya, kecuali secara mutlak menjadikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak mungkin kedua-duanya. Ya. Nah dari berbagai hal yang ada di dalam perbendaharaan hati, ada banyak hal yang berpotensi untuk menjadi berhala. Ya, jangan bayangkan berhala itu hanya seperti patung yang disembah, hal-hal yang di luar kita gitu ya. Ada patung yang disembah, ada pohon yang disembah, ada yang menyembah matahari, ya, ada yang menyembah kuburan. Ya. Bukan hanya itu. Tapi justru ada banyak berhala-berhala di dalam hati. Ya. Keinginan itu adalah berhala ketika keinginan tersebut harus dipenuhi apapun caranya. Ya. Apapun caranya. Ya. Kemarin saya dapat quote ini yang mengatakan bahwa
ketika keinginan kita menyimpang dari Allah, ya, ketika keinginan itu menyimpang dari Allah, maka keinginan itu akan menjadi berhala. Ya. Jadi ketika keinginan kita menyimpang dari Allah, maka keinginan itu akan menjadi berhala. Nah itu Yakobus 1 juga mengatakan bahwa keinginan itu akan pada akhirnya itu akan melahirkan dosa. Suatu saat akan dibuai dan melahirkan dosa. Amsal juga mengatakan keinginan orang benar itu mendatangkan bahagia semata-mata, tapi harapan orang fasik itu mendatangkan celaka. Ya. Jadi hati-hati dengan keinginan. Ya. Ketika keinginan itu harus dipenuhi, ya, loh kan namanya punya keinginan kan ya wajar gitu ya. Orang namanya butuh apa punya keinginan kalau kita tidak berusaha untuk memenuhinya. Ya. Oke, kita punya keinginan. Tuhan menciptakan manusia itu dengan keinginan gitu ya. Nah, tapi mari kita selaraskan keinginan kita. Jadi seperti apa yang ditulis di quote itu, ketika keinginan itu sudah menyimpang dari Allah, ya, artinya tidak selaras ya dengan yang Tuhan mau gitu, maka keinginan itu adalah berhala. Ya. Ada banyak orang yang dikuasai ya dengan keinginan. Ya. Apapun itu keinginannya, kalau sudah jadi keinginannya pokoknya harus dipenuhi, apapun caranya. Ya. Inilah yang dikatakan bahwa keinginan itu kemudian menjadi berhala. Ya. Kemudian ada apa lagi yang bisa berpotensi menjadi berhala di dalam hati kita? Keberhargaan, harga diri. Ketika harga diri kita ditentukan oleh sesuatu selain Kristus, seperti penampilan, ya, kepemilikan, harta, kekayaan, kedudukan, ya, maka sesuatu itu adalah berhala. Ya. Jadi ketika harga diri kita ditentukan oleh sesuatu dan sesuatu ini bukan Kristus, ya, maka sesuatu itu adalah berhala. Ya. Ada banyak orang membangun keberhargaan dirinya ya dari berbagai dengan hal-hal yang di luar Kristus. Ya. Apakah tidak boleh ya orang itu membangun atau punya keberhargaan diri ya dengan penampilan mungkin, dengan kemampuan, ya dengan posisi, dengan kepemilikan? Apakah kita tidak boleh bangga gitu ya dengan hal seperti itu? Ya? Tidak. Ya, memang ya, tidak ada yang boleh kita banggakan. Apapun yang ada di dalam dunia ini, ya, kedudukan, harta, itu hanyalah penopang kehidupan kita selama di dalam dunia. Tidak boleh menjadikan satu kebanggaan diri. Tidak boleh, ya, karena itu akan menjadi berhala. Ya, akan menjadi berhala. Ketika semuanya itu bagaimana kita tahunya ya? Ketika semuanya itu ada atau tidak, bagaimana dengan kita? Ya, ketika orang itu sudah akhirnya merasa seperti tidak berharga, ya, ketika semuanya itu diambil, ya, maka itulah berhalanya. Tidak ada yang boleh kita banggakan dari keberhargaan kita, kecuali bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Kalau ada sesuatu yang kita jadikan sesuatu yang lebih berharga daripada keberhargaan diri kita karena penebusan oleh darah Kristus, itu berhala. Ya, itu berhala. Kita boleh ya berpenampilan, menjaga penampilan. Ya, kita boleh punya harta kekayaan, kita boleh punya kedudukan. Ya, tetapi jangan sampai itu semua membangun rasa berharga kita. Ya. Keberhargaan kita semata-mata karena kita adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang dibeli dengan harga yang mahal. Harga yang mahal inilah yang membuat kita berharga. Ya. Darah Kristus yang tidak bisa dinilai dengan apapun, semua harta kekayaan seluruh dunia ini dikumpulkan untuk beli darah Kristus. Itu tidak akan bisa dibandingkan, tidak akan bisa. Ya, semua diberikan hanya karena kasih karunia. Ya. Jadi mari kita memeriksa hati kita, apa yang menjadi keberhargaan kita. Kita berharga karena apa?
Ya, bukan berarti kita ndak usah pintar, kita ndak usah berpenampilan baik, sekali lagi tidak. Ya. Tapi jangan itu semua dijadikan pondasi dari keberhargaan diri kita. Semuanya boleh ada, tetapi itu menjadi penopang bagi kehidupan kita di dunia. Hanya sebatas itu. Ya. Lebih daripada itu akan menjadi berhala. Ya. Kemudian apalagi? Harta yang atau sesuatu yang dianggap paling bernilai, ya, yang paling diperjuangkan, yang paling dicari, yang paling dipertahankan, yang tidak boleh hilang, itu adalah berhala. Ya. Kecuali Kristus. Ya. Karena itu Matius 6 ayat 21 mengatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Apa yang paling kita anggap bernilai? Dan mengatakan keluarga. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Apakah salah? Ya, nggak salah kalau dibandingkan dengan apa-apa yang ada di dunia. Keluarga lebih berharga dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia. Tapi jangan bandingkan, jangan jadikan itu paling berharga yang menggeser posisi keberhargaan Kristus di dalam hati kita. Ya, kayak itu adalah berhala. Seringkali mungkin keluarga, ya, anak itu, waduh anak itu menjadi segala-galanya. Ya, siapa yang tidak tidak ada orang yang memandang anak itu sesuatu tidak berharga. Ya, orang berusaha, ya, menikah berusaha bagaimana bisa mendapat anak, ya, kemudian punya anak, wah segala-galanya. Ya, apakah anak berharga? Berharga. Tapi jangan jadikan itu yang paling berharga, yang berusaha untuk kita pertahankan mati-matian. Ya, sehingga ketika kehilangan itu sepertinya sudah kehilangan semuanya. Ya, keluarga, mungkin pasangan hidup, orang tua. Ya, kita boleh ya, memandang mereka itu sesuatu yang berharga dibandingkan dengan apa yang ada di dunia saja. Ya, jangan dibandingkan dengan Tuhan. Dengan adanya waduh punya anak lalu ya segala-galanya semuanya ya berpusat hanya kepada anak. Wis gak pelayanan lagi. Memang pelayanan itu di bawah ya di dalam prioritas itu pelayanan itu di bawah keluarga. Yang satu Tuhan, yang kedua itu ya keluarga. Ya, jangan sampai mengorbankan keluarga hanya demi pelayanan. Tapi bukan berarti lalu keluarga segala-galanya ya wis gak usah pelayanan, ribut sudah sibuk yang ngurus anak ya. Sudah sibuk semuanya hanya untuk anak ya. Lalu apa yang kita buat untuk Tuhan ya? Bukan berarti lalu kita mengabaikan keluarga, jangan. Keluarga adalah sesuatu yang berharga, tetapi jangan sampai itu menjadikan semuanya, semua fokus, semua potensi, semua waktu, semua perhatian kita ya, hanya untuk itu. Bukan hanya keluarga, mungkin pekerjaan, ya mungkin materi, ya. Mungkin ada banyak hal-hal yang begitu dikejar gitu loh, begitu dikejar, pokoknya harus ada, ya, harus dipertahankan juga kalau sudah ada dipertahankan, tidak boleh sampai hilang, ya, itu akan menjadi berhala. Kecuali Kristus yang kita pertahankan mati-matian jangan sampai hilang dalam hati kita. Ya. Ada orang yang bekerja, makanya ada istilah workaholic, ya, orang yang kecanduan kerja, ya, kerja harus, ya, cari uang harus, ya. Tapi jangan sampai itu menjadi yang paling ya bernilai, yang paling kita kejar. Mengabaikan waktu untuk Tuhan, mengabaikan waktu untuk berdoa, mengabaikan ibadah, ya, kecanduan kerja, ya, kecanduan cari duit. Ya. Apa yang mau kita cari di dunia ini semuanya berakhir ketika kita mati meninggalkan dunia ini. Ya, tidak ada yang bernilai, tidak ada yang bisa berdampak kepada kekekalan. Kecuali kita menginvestasikan semuanya itu untuk kekekalan. Ya, harta, ya, keluarga kita investasikan untuk kekekalan, ya, untuk kerajaan Allah. Ya, bagaimana kita punya anak-anak ya, yang sangat berharga itu berpotensi ya untuk
menjadi satu harta di dalam kerajaan Allah. Anak-anak itu bisa menjadi alat Tuhan, ya. Kita investasikan semua pada kekekalan, maka itu akan berdampak. Tapi ketika semuanya itu hanya untuk hal-hal sementara di dalam dunia, ya, anak dibangun, dibekali semua, harus, ya, dengan studi, ya, dengan modal, ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani mereka? Ya? Kalau semuanya hanya berdampak, ya, untuk hal-hal yang ada di dalam dunia, ya, itu berhala. Ya. Sekali lagi itu berhala. Jelas firman Tuhan mengatakan di mana hartamu, ya, di situ juga hatimu. Ya. Nah, kalau yang menjadi harta kita itu Kristus, maka hati kita akan ada Kristus. Kalau yang menjadi harta kita itu adalah kekayaan materi, ya, maka hati kita juga akan ke situ. Jadi hati ini tidak bisa netral gitu. Ya Tuhan iya, dunia iya, nggak bisa. Ya. Mana kita menentukan hati kita? Ya, yaitu ketika kita menentukan apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ada hal apa lagi yang bisa menjadi berhala? Apa yang paling membuat orang itu sedih, gembira, marah? Berhala itu menentukan perasaan seseorang. Jika seseorang itu marah saat dianggap gagal, saat dianggap tidak mampu, maka pencapaian itu menjadi berhala. Berhalanya adalah pencapaian. Sehingga dia akan marah, ya, dia akan sedih, ya, ketika dianggap gagal. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa berpotensi menjadi berhala di dalam hati kita. Ya. Jika seorang itu marah, sedih, khawatir, ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ini ada yang namanya berhala kontrol. Ketika dia tidak bisa mengontrol segala sesuatunya, tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginannya, ya, maka dia memiliki berhala kontrol. Ya. Ada memang tipe-tipe, saya termasuk tipe orang yang mungkin punya bisa potensi seperti itu, karena saya ini orang pengontrol gitu ya. Ya, kalau pergi gitu ya, anak-anak itu misalkan pergi, saya ini selalu yang harus dibawa, apa yang ini, ya, apa yang harus dilakukan, ya, itu banyak hal gitu. Di rumah juga ketika tidak sesuai dengan keinginan saya, ada yang naruh barang seenaknya gitu ya, pakai enggak dikembalikan, ya enggak sampai marah-marah sih saya. Ya. Cuman akhirnya kita repot ya dengan hal seperti itu. Ya, itu menyita potensi kita, ya, menyita perasaan kita gitu ya. Dan itu juga bisa menjadi berhala kontrol di dalam diri kita. Ketika orang itu marah, sedih, ketika tidak dianggap, dinomorduakan, disepelekan. Ada orang ini sangat potensi yang sangat kuat gitu terjadi dalam kehidupan orang. Ketika orang itu mungkin tidak dinomorduakan mungkin ya dalam satu event gitu mungkin ya, tidak dianggap gitu. Ya. Maka harga diri menjadi berhala di dalam hatinya. Ya. Jadi ada banyak hal yang berpotensi menjadi berhala di dalam kehidupan manusia. Nah, ini yang harus kita jaga juga ya, untuk tidak menjadikan hati kita ini perbendaharaan berhala-berhala. Ya. Orang yang bebas ya dari berhala pasti siap kehilangan sesuatu dan cukup memiliki Allah saja. Cukup, Tuhan itu cukup. Karena itu Asaf di dalam Mazmur 73 mengatakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetap Allah. Tuhan jadi segala-galanya, apapun boleh lenyap. Tidak mudah memang. Ya, saya mengatakan gini bukan berarti sudah berhasil gitu ya. Berjuang, tetap berusaha untuk mencapai, untuk bisa sampai kepada posisi seperti ini. Semuanya boleh hilang. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap engkau Tuhan yang ada di dalam hatiku. Ya, tidak ada yang diingini. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, tidak. Tetapi jangan melampaui Tuhan. Apapun itu, rasa berharga, keinginan, semua jangan melampaui Kristus. Ya. Dan memang Kristus itu adalah solusi untuk semuanya. Solusi untuk semua permasalahan hati kita itu adalah Kristus. Ya. Dengan Kristus kita mengalami perubahan hakikat.
Tadi kita sudah punya potensi untuk menjadi orang benar. Dari orang berdosa menjadi orang benar, menjadi ciptaan baru, memiliki kemampuan untuk hidup saleh di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Dengan Kristus kita memiliki keberhargaan karena Dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal dan menjadikan kita anak-anak Allah. Ini luar biasa. Apa ada keberhargaan yang lain yang lebih daripada itu yang harus kita kejar, yang kita harus cari, melebihi kita cari Tuhan? Ya, Tuhan itu membuat kita itu berharga luar biasa dengan darah yang mahal dan menjadikan kita anak-anak. Ya, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu hamba, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru ya Aba, ya Bapa. Dan karena kita anak, kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan kita terima bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itu Roma 8 dari ayat 15 dan seterusnya. Ya, itu keberhargaan kita. Ya, lagi kita pahami ayat ini. Saya hafalkan ayat ini dari Roma 8 ini bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, tapi bukan menjadikan itu satu kesombongan, tidak. Ya, tapi membangun rasa berharga kita dan tidak ada yang lain yang bisa membuat kita berharga. Kemudian Kristus juga memberikan kepada kita pemeliharaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan baik untuk tubuh ini. Ya, Tuhan berjanji makan, minum, pakai dicukupi. Tuhan juga berjanji untuk hati kita ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian ada kesejahteraan. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 23 ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi jiwa kita, sehingga tidak ada yang lain yang ada di dalam dunia ini yang kita kejar. Ya, kesenangan, ya hiburan. Boleh, sekali lagi boleh, tapi jangan jadikan itu berhala. Ya. Ada orang, kalau nggak pergi-pergi, nggak jalan-jalan itu rasanya seperti mau mati. Ya. Harus, ya. Nah itu berhala. Ini harus waspada untuk hal seperti ini. Seringkali kita abai, pikirnya ya enggak apa-apa lah, wajar manusia. Seringkali kita kompromi. Ya, dan berhala itu makin subur di dalam hati kita. Bahkan Kristus itu menjadi solusi untuk masa depan kita. Ya, Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan ahli waris kerajaan Allah, dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kristus cukup bagi kita menjadi solusi dari semua yang kita kejar, kita cari ada di dalam Kristus. Dan itu yang harus menjadi yang terutama di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hati kita betul-betul. Jangan jadi perbendaharaan hal-hal yang jahat, juga jangan jadi perbendaharaan hal-hal yang baik. Kalau dikatakan keinginan, kan bukan keinginan yang jahat, ya, keinginan yang baik. Oke, tetapi ketika keinginan itu ya, kita kejar melebihi apapun juga, maka keinginan itu akan menjadi berhala. Ya. Apapun itu keberhargaan, harta yang hal-hal yang kita anggap paling bernilai melebihi Kristus, ya, itu semuanya adalah berhala di dalam hati kita. Ya, karena itu mari Bapak Ibu kita miliki perbendaharaan hati yang baik. Ya, 1 Petrus 3 ayat 15 bagian A itu mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hati kita. Ya, hanya jadikan Tuhan ya, di dalam hati kita menjadi fokus perhatian kita, fokus iman kita, fokus pengharapan kita, andalan kita satu-satunya. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa jadikan penopang di dalam kehidupan kita di dunia ini. Harta berguna, bisa menjadi penopang. Ya, kita punya uang, ya, kita bisa dimudahkan dengan berbagai hal dalam hidup ini. Ya, keluarga kita butuhkan, ya, kita butuh orang-orang sekitar kita. Ya. Tapi jangan sampai kebutuhan kita akan apapun yang ada di dunia ini melebihi kebutuhan kita akan Kristus, sehingga Kristus terabaikan. Ya, padahal Kristus itu kan Tuhan itu menjadikan kita ini bait Allah. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Tuhan itu berdiam dalam hati kita, tapi Dia tidak menjadi Tuhan. Ya. Karena itu 1 Petrus 3 ayat 15a tadi mengatakan kuduskan
sucikan, artinya satu-satunya. Jadikan, dikuduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Ya. Kristus itu solusi untuk semua masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga cukup kita punya Kristus. Dan Kristus menjamin seluruh kehidupan kita. Dia tidak hanya menjadi juru selamat, seringkali kita menjadikan Kristus untuk penebus, menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Tapi kita tidak menjadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita masih bergerak dengan keinginan kita, dengan ambisi kita, ya, bergerak yang salah, ya, dan mengabaikan keberadaan Kristus di dalam hati kita, mengabaikan keberadaan Roh Kudus yang seharusnya bisa menjadi pengendali, mengontrol kehidupan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jangan jadikan Tuhan hanya mengampuni dosa kita, tapi jadikan dia betul-betul Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Ingat 1 Petrus 3 ayat 15 bagian A. Ya. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Ya. Apapun kehidupan kita di dalam dunia ini harus diproyeksikan kepada Kristus. Ya. Bekerja, berkeluarga, bersosial, kehidupan sosial kita, ya, harus mengarah kepada kepentingan Kristus di dalam hati kita, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan.